Topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar pemirsa di mana saja Anda berada. Seperti biasa setiap hari Rabu jam 7 sampai jam 8 kita ada peluang untuk berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat dari UMKM. Dan di kesempatan hari ini yang hadir di studio ini 3 orang cantik-cantik semua ya. Mereka dari Korcam, Koordinasi Kecamatan Taman. UMKM Kecamatan Taman ya. Di depan saya persis ada Mbak Eva Sanjaya. Iya, pagi. Selamat pagi Mbak Eva. Pagi, Mas. Apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Kemudian di samping sisi kirinya Mbak Eva ini ada Mbak Diana Sefira atau Safira? Sefira ya. Mbak Diana Sefira. Selamat pagi Mbak Diana, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kemudian di samping kanan saya ada Mbak Natalia Kristanti. Selamat pagi Mbak Natalia. Pagi. Panggilannya apa nih? Lia. Lia ya. Lia Kantil biasa ya. Natalia yang bukan digosipkan akan menikah sama Suli ya, bukan ya? Ini ketahuan kalau suka nonton infotainment ini. Ya baik. Dan bicara tentang hari ini juga memang bisa dikatakan di beberapa media dan di HP kadang-kadang ini seringkali muncul ya informasinya tentang 11 gitu ya. Orang mengasosiasikan sebagai Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional. Tapi jangan sedih karena di UMKM Taman ini mereka juga punya agenda di 11. Apakah itu? Nah, lebih jauh nanti Anda bisa ikut berinteraksi dengan sahabat-sahabat di SMS atau WA kami 0821 3264 109 0821 3264 109. Anda juga bisa simak di sosial media kami. Di Facebook ada di @lppl Suara Sidoarjo. Di Twitter kami ada di @susi. Kami ada di @susi_visual. Sementara di channel YouTube kami ada di Suara Sidoarjo Live. Untuk hasil rekamannya nanti Anda juga bisa lihat di @Suara Sidoarjo Channel. Nanti mungkin Mbak Eva, Mbak Diana, Mbak Lia bisa melihat di Suara Sidoarjo Channel ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share. Dan kita mulai dulu dengan koordinatornya langsung Mbak Eva. Mbak Eva, hari ini UMKM Kecamatan Taman apa saja yang dibawa dan apa saja yang ingin diperkenalkan kepada sahabat pendengar pemirsa semuanya ini? Iya. Untuk pagi ini memang spesial, saya mengajak WUB dari Taman, yaitu Wirausaha Baru, yang beliau-beliaunya ini usahanya karena terdampak pandemi. Jadi yang sebelumnya karyawan kena PHK, kemudian yang punya salon karena pandemik salonnya tutup, akhirnya punya usaha baru. Jadi beliau-beliau ini luar biasa, begitu pandemik terdampak pandemik, akhirnya langsung bangun bikin usaha baru, ternyata kok luar biasa. Jadi untuk hari ini semoga semangatnya teman-teman anggota UMKM ini bisa menginspirasi. Amin. Jadi menginspirasi teman-teman di luar sana yang terdampak COVID-19. Baik, karena kita tahu untuk COVID ini kan banyak sektor yang terdampak, tidak hanya kesehatan tapi ekonomi betul, ya. Dan kuncinya itu pada diri kita sendiri. Kalau dalam kondisi seperti ini, kita ini pasrah atau harus grow up atau harus bangkit gitu ya. Harus berinovasi, Mas. Betul. Kalau yang di depan Mbak Eva itu yang tanda love itu? Ya, ini puding art. Puding art produk saya sendiri. Kebetulan saya itu membuka kelas. Jadi di Galeri UMKM Taman ada puding art class. Jadi saya membuka kelas di situ. Jadi setiap minggunya itu di hari Sabtu
Di hari Sabtu itu ada pelatihan puding art class. Itu saya buka untuk umum. Baik, luar biasa. Ini makanan, minuman, produk Mamin berarti ya? Mamin. Kalau seperti itu biasanya dijual secara direct ke konsumen atau ada reseller atau bagaimana Mbak Eva? Reseller juga, langsung end user juga. Berapa lama itu yang puding? Untuk tahannya ini 1 minggu. Jadi di lemari pendingin, kemudian di suhu ruang ini bisa 2 hari. Gitu ya. Bahan-bahannya apa saja? Bahannya itu adalah susu yang UHT, kemudian agar-agar dan jelly. Ya, itu cocoknya kalau dikonsumsi saat sore atau malam atau bagaimana? Untuk sekarang trennya lagi biasanya yang pemesanan itu untuk hantaran, untuk ulang tahun, jadi untuk event-event gitu. Kemudian untuk oleh-oleh juga. Baik, luar biasa ya. Jadi untuk dessert juga cocok itu makanan penutup ini. Sesudah makan berat, makan puding, apalagi pudingnya bentuknya love ini, berasa mendapatkan cinta kalau tuan rumah menyediakan atau menyajikan seperti itu. Luar biasa. Selain itu ada apa lagi nih Mbak Eva? Kalau untuk produk saya sendiri sebenarnya kan usaha saya di art dan food. Jadi CV Sanjaya Art and Food. Karena basic saya sebagai mentor, jadi kelas saya itu ada kelas art, ada kelas yang baking. Oh, berarti jadi, untuk seni dan juga makanan, minuman. Jadi saya lebih ke ininya, lebih ke rumah kreatifnya. Untuk pelatihan-pelatihannya. Jadi istilahnya itu menciptakan entrepreneur begitu ya. Betul. Alhamdulillah juga sudah banyak anggota UMKM Taman yang punya usaha puding art. Setelah ikut kelas saya di puding art, sekarang ada 3 yang sudah jam terbangnya, maksudnya omsetnya untuk puding art ini udah melebihi saya, Pak. Pepatah lama mengatakan kalau guru titik-titik berdiri, murid titik-titik berlari begitu ya. Malah lebih cepat muridnya. Iya, karena kan mereka menekuni, sedangkan saya kan juga tidak hanya di puding art, tetapi banyak pelatihan lain yang saya sampaikan. Betul. Gitu. Kalau ada juga yang mengatakan kalau ilmu kalau sering kita bagi-bagi, kita share, otomatis yang membagikan ilmu itu juga otomatis juga harus up to date begitu ya. Ilmunya juga bertambah dan insya Allah juga akan berdampak atau berbalas pahala. Baik, untuk seninya sendiri apa produknya? Artnya itu? Di batik, saya ada tas batik, kemudian ada batik ekoprint juga, ada macam-macam Mas. Saya soalnya kelasnya itu kelas daur ulang juga, terus juga untuk bikin baju, macam-macam. Dan untuk di kondisi sekarang ini omsetnya bagaimana? Alhamdulillah, malah sekarang ke masker masker APD yang sama Visel. Kebetulan selama pandemik ini dipakai itu. Betul. Selama pandemik ini sudah diliput stasiun TV dari Transmedia. Jadi udah go nasional dan banyak yang tahu. Amin. Ya. Luar biasa. Baik, untuk Anda sahabat pendengar pemirsa, kalau ingin tanya dan juga ingin barangkali Anda ingin mencoba peluang usaha baru, bolehlah tanya-tanya ke mereka ini. Ada Mbak Eva, ada Mbak Diana dan juga ada Mbak Natalia. Baik, sesudah ke Mbak Eva saya bergeser ke Mbak ini dulu ya, Mbak Diana Safira. Saya kok kadang-kadang takutnya keliru ngomong Safira begitu ya. Kayak nama perumahan begitu ya. Ya, apa kabar Mbak Diana Safira? Panggilannya apa? Safira? Diana ya. Produk apa yang dibawa ini? Ini saya bawa agak lebih dekat ke mikrofonnya biar suara merdunya terdengar jelas. Membawakan produk ini jamu kemasan. Oke, boleh saya lihat? Jamu kemasan. Kayak gini ya. Ini jamu, sinom atau kencur atau apa ini? Itu salah satunya kunyit asam, tapi kita ada 4 varian di Jamuo. Di Jamuo, mereknya? Jamuo. Jamuo. Gitu ya. Iya betul. Kalau biasanya kalau di warkop saya ada tanya password itu Tukuo, kalau ini Jamuo. Iya, merek sekaligus untuk menyuruh untuk orang beli produk kita. Baik, kalau segini ini harganya berapa ini? Kalau untuk kunyit asam kita jual di range harga Rp5.000 per botol. Rp5.000 kemasan 350 ml. Rp5.000 per botol, kemasan 300 ml.
350 ml. 350 ml. Ada varian apa saja tadi? Kita ada 4 varian, beras kencur, kunci surup, kunyit asam sama sinom. Oke. Sampai sekarang ini berarti omsetnya gimana ini Mbak Diana Safira? Kita penjualan per hari rata-rata range 150 sampai 200 botol. Waduh, tadi kalau dikalikan dengan harga 5 berapa tadi? 5.000. 5.000 tinggal berapa begitu ya keuntungannya ya. Ini malah mungkin omsetnya atau pendapatannya lebih tinggi ketika jadi karyawan. Iya benar, alhamdulillah. Jadi mungkin ini langsung saya tekuni gitu. Iya, baik. Sebelumnya apa itu kerja di mana sih? Saya kerja 3,5 tahun udah di kantor bagian purchasing. Pembelian. Iya, purchasing. Bagian pembelian. Oke, terus akhirnya perusahaannya kena dampak corona, akhirnya kolaps dan semua karyawannya di PHK. Terus saya berpikir untuk cari peluang kerja, kan hari gini masih susah. Iya, akhirnya betul. saya coba untuk apa ya? Saya coba untuk berusaha. Untuk usaha ini akhirnya kok tanggapan konsumen itu lebih bagus, jadi akhirnya saya tekunin gitu. Berarti yang digeluti untuk ini minumannya saja atau ada rencana untuk besok ke Jaya Makanan atau apa? Rencana sih ini minuman kemasan, cuma nanti dalam jangka waktu mungkin saya ini akan menciptakan kayak produk jamu yang kering, jadi biar tahan lama. Jamu kering kayak serbuk bubuk begitu ya? Betul. Oke, berarti kalau yang itu berarti paling lama tahannya berapa lama ini? Kalau jamu ini di suhu kulkas bisa 7 hari. 7 hari, suhu ruangan? Kalau suhu ruangan rata-rata 2 hari. 2 hari ya. Ini yang pemasaran paling jauh kemana? Pemasaran ini sementara sih Jakarta, Banyuwangi. Jakarta. Ya. Kita kirim pakai ekspedisi sementara kayak JNT gitu. Baik. Terus yang biasanya kalau promonya di mana? Saya ada Instagram di @jamuo sama kita Facebook sama WA gitu. Baik, jadi kalau untuk sahabat pemirsa yang ingin tahu, ingin beli atau apa, nanti bisa dicek gitu ya, sosial medianya Mbak Diana Safira. Baik, ini dari banyak produk, kenapa sih kok tertarik ke minuman beras kencur, sinom dan sebagainya ini? Kok istilahnya orang kan biasanya macam-macam ya ketika memulai usaha, ada yang ingin langsung, contohnya ini yang lagi booming sekarang ini kan buka warkop, kemudian ada jualan nasi goreng, ini kenapa kok akhirnya tertarik ke minuman kemasan itu? Karena kita membawakan produk minuman herbal di masa pandemi ini kan mungkin orang-orang itu banyak yang kepingin meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, itu saya lihat kok peluangnya bagus, jadi saya bikin minuman tradisional yang dikemas dengan modern mungkin. Jadi orang biar tertarik untuk meminum jamu tradisional. Baik. Awal mulanya untuk menggeluti usaha ini dalam arti kata meracik ramuannya dan sebagainya ini gimana? Berguru ke Mbak Eva dulu atau googling dulu atau bagaimana? Ya, sementara sih kemarin itu googling, lihat YouTube. Terus ada UMKM taman. Jadi kita di sini warga-warga taman itu kan dikasih wadah, fasilitas. Nanti itu di UMKM taman itu ada pelatihan. Jadi biar kita lebih menguasai pemasaran produk seperti itu. Baik. Jadi sangat membantu sekali sih UMKM di Kecamatan Taman ini. Dan juga bisa saling ini ya, ketemu dengan pengusaha atau juga pelaku usaha yang lain saling begitu sharing ya. kita. Baik. Ya. Dari Mbak Diana Safira, saya bergeser ke Mbak Natalia Kristanti. Mbak Natalia Kristanti ini juga kelihatannya ada 2 produk nih, minuman kemasan yang dibawa. Boleh saya lihat? Ini nggak ada mereknya ya? Oh, ada mereknya ya. Ini apa ini? Bisa dijelaskan? Yang satunya kopi kantil. Kopi kantil berarti yang ini ya? Iya, yang betul. pekat ini ya? Iya, yang pink ini apa ini? Yang pink itu susu jelly. Oh, susu jelly. Iya, jadi di dalamnya ada jelinya. Bahan utamanya susu. Bahan utamanya susu. Iya. Mereknya? Kopi kantil. Kopi kantil, Iya. seperti panggilannya Mbak Lia ini, Lia Kantil. Lia Kantil. Habis minum ini langsung kantil. Iya, langsung. Langsung dimarahin sama suaminya nanti kalau kantil sama yang jual ya. Iya, jadi produknya hanya sementara itu aja. Iya, sebenarnya kalau susu jelinya ada banyak varian. Apa saja itu? Ada hazelnut, ada Boleh ditunjukkan?
Yang ini green tea. Oh, green tea. Ya. Kenapa disebut green tea? Karena warnanya hijau begitu ya. Itu dari teh Thailand. Oh, teh Thailand yang lagi booming, lagi hype sekarang ini ya. Sebenarnya juga ada yang Thai tea, cuma Thai tea-nya nggak dibawa. Ini yang warna Yang ini cappuccino. Karamel. Oh, sorry. karamel. Iya. Oke, yang warna apa ini? Yang biru. Ini bubble gum. Bubble gum. Oh, permen karet. Iya, kesukaannya anak kecil-kecil biasanya. Produknya jadi macam-macam varian rasanya ya. Iya. Oke. Baik. Terus untuk ini usahanya sudah berapa lama ini Mbak Lia Kandel ini? Saya mulainya itu bulan 3 sesudah begitu corona masuk. Otomatis salon sama refleksi saya ditutup. Jadi kelimpungan sempat bingung mau cari produk apa. Akhirnya kebetulan saya juga suka ngopi. Kemudian saya bikin kopinya dulu. Jadi kopi ini dari gula aren sama espresso. Iya. Sama susu UHT. Ya, itu awal idenya dari mana itu ketika membuat racikan seperti itu? Googling dulu, tanya sana sini, atau ada resep rahasia dari istilahnya itu nenek moyang atau bagaimana? Sebenarnya nggak ada sih. Kemarin itu karena dulu pernah sekitar bulan 2 itu ada viralnya Dalgona Coffee ya. Sampai sekarang kayaknya ada kok yang jual Dalgona itu. Terus kemudian saya nyoba, terus dirasain sama suami, dirasain sama teman. Akhirnya saya kembangkan, akhirnya dikembangin, akhirnya ketemulah resepnya ini, espresso gula aren. Pertanyaan saya juga sama, itu untuk durasi produknya mampu bertahan berapa lama ini? Kalau di suhu ruang dia nggak bertahan lama, cuma 8 jam. Oh, 8 jam. Karena memang saya bikinnya asli, jadi enggak pakai bahan pengawet. Karena tergantung juga sama susunya. Saya pakainya fresh milk. Oh. Iya. Jadi lebih cepat rusak kalau di suhu ruang. Jadi kalau cepat diminum ini ya. Iya. Kalau di kulkas dia bisanya 3 hari aja. Itu per produknya harganya berapa? Kalau yang kopi murah aja cuma 6.000, 250 mili. Enak ya, simple ya, bisa dibawa kemana-mana begitu ya. Betul. Kalau yang produk ini kayak green tea. Kalau yang green tea ini 250 mili, dalamnya ada jelinya, macam-macam rasa, itu 4.000 aja. 4.000 aja. Iya, jadi anak kecil-kecil masih bisa ini. Baik. Biasanya kan sanggup sekolahnya sanggup. Kalau pendengar pemirsa ingin kepo-kepo soal produknya Mbak Lia ini, mereka bisa lihat di mana ya? Saya ada IG-nya Lapak Kantil namanya. Lapak Kantil ya. Iya, Lapak Kantil sama Facebook Anya Shop. Anya Shop. Jadi beli secara online bisa ya? Bisa. Atau langsung ke galeri UMKM. Nanti kita akan bahas soal itu. Jadi beli secara online bisa. Ada di Grab juga ada. Ada di Grab juga. Jadi free ongkir atau kena ongkir? Biasanya saya promonya diskon. Oh, diskon ongkir, iya. Baik, luar biasa. Baik, tadi juga sempat Mbak Eva menyinggung soal galeri UMKM. Nah, ini ada sesuatu hal yang baru, inovasi yang ditawarkan oleh sahabat-sahabat di UMKM Kecamatan Taman. Nanti saya coba akan lebih jauh tanya perihal itu. Kita jeda dulu dengan beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apa lagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, sediakan hand sanitizer
sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Waduh, alon-alon taca, mlaku kok nabrak-nabrak. Sorry, arep ngabari, ngurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tambah gampang. Temen ta, ojo mbojo. Asli. Semua produk layanan yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Sidoarjo sudah ada tanda tangan elektronik dan bisa dicek keabsahannya dengan scan barcode. Ada fasilitas jemput bola disabilitas program DILAN, Difabel, ODGJ atau lansia. Jadi untuk lansia atau difabel bisa mengajukan perekaman eKTP ke Dispenduk Capil Sidoarjo melalui kelurahan, desa atau kecamatan. Untuk perekaman KTP elektronik, cetak KK, KTPL dan surat keterangan pindah bisa langsung dilakukan di 18 kecamatan atau langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo setelah dapat nomor antrian. Untuk memperoleh KIA, cukup melampirkan fotokopi akta kelahiran, KTP dan KK untuk anak usia 5-17 tahun dan melampirkan foto warna ukuran 3x4 dan untuk anak usia 0-5 tahun tidak usah melampirkan foto dan berhak mendapatkan paket layanan akta kelahiran atau KK-nya. Kritik, aduan atau saran langsung ke helpdesk3515@gmail.com atau ke website dispendukcapil.sidoarjokap.go.id atau bisa di Facebook Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Instagram Dispenduk Capil Sidoarjo atau Twitter di Dukcapil SDA. Jangan lupa tulis identitas Anda dengan lengkap. Iyo tibanya gak ruwet. Gampang kan? Ya wis, mulya. Lho kok diusir? Ape umbah-umbah, helm tak umbah. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey, sukseskan pilgub Sidoarjo 2020. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Reborn, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta.
Stunting itu apa, Bu? Stunting itu kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding anak-anak seusianya. Penyebabnya kurangnya asupan gizi yang diterima janin atau bayi. Akibat stunting dapat menurunkan kecerdasan, rentan terhadap penyakit, setelah tumbuh dewasa kurang produktif, dan menyebabkan kerugian ekonomi. Stunting itu dapat dicegah dengan mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai bayi berusia 2 tahun. Selama hamil, periksakan minimal 4 kali, konsumsi gizi seimbang, dan berikan stimulasi pada janin dalam kandungannya. Setelah anak lahir, lakukan inisiasi menyusui dini. Segera ikut KB dengan menggunakan kontrasepsi. Berikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Berikan ASI dan makanan pendamping ASI sampai 2 tahun. Berikan stimulus atau rangsangan yang tepat sesuai usia. Pantau perkembangan anak dengan kartu kembang anak atau KKA. Untuk pertumbuhan, pantau dengan kartu menuju sehat atau KMS. Rajin mengikuti kelompok kegiatan bina keluarga balita atau BKB dan posyandu. Jangan lupa ikut KB untuk mengendalikan kehamilan agar tidak terjadi 4T. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering. Dan jika ada masalah, segera konsultasikan kepada kader BKB, kader posyandu, PKB atau PLKB, bidan, dokter, atau layanan kesehatan terdekat. Ayo, kita cegah stunting. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Tetap optimis di masa pandemi. Pesan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Di masa pandemi COVID-19, pemerintah terus hadir bersama rakyat. Pemerintah terus memberikan informasi yang padu. Dengan informasi yang padu, kita bisa berjalan bersama, selangkah, seirama, bergotong royong untuk kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Tetap optimis. Apa saja program pemerintah tentang kesehatan pulih, ekonomi bangkit? Ikuti Live Talk Show setiap Kamis jam 10 waktu Indonesia Barat, jam 11 waktu Indonesia Tengah, jam 12 waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda ini. Persembahan Tim Komunikasi KPCPEN Kementerian Kominfo, didukung Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Sahabat, panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Dwi Laksana Aprianto bin Gino. Dwi Laksana Aprianto bin Gino dulu tinggal di Dusun Tempel, RT 2 RW 1 Desa Tempel, Kecamatan Krian, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudara Dwi Laksana Aprianto bin Gino, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, hari Rabu, berarti hari ini ya, hari Rabu 11 November 2020 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo.
Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami untuk dialog bersama sahabat-sahabat dari UMKM Taman yang diwakili oleh Mbak Eva Sanjaya, kemudian ada Mbak Diana Safira dan ada Mbak Natalia Kristanti. Untuk Anda yang bertanya kepada mereka atau kepada narasumber dan juga mungkin barangkali ingin join ya, karena siapa tahu Anda ingin menjadi seorang pengusaha atau ingin menjadi seorang pelaku usaha yang kata orang sih enak nggak disuruh-suruh begitu ya. Ya enak sih nggak disuruh-suruh, cuma harus minimal ini mencukupi tagihan-tagihan yang seringkali harus kita selesaikan begitu ya. Baik, saya ke redaksi dulu. Rin, ada pertanyaan dari sahabat? Iya, ini sudah ada 4 pertanyaan yang masuk ya. Ini ada yang masing-masing ditujukan ke satu-satu ibu-ibu narasumber. Saya bacakan dulu. Yang pertama dari Wildan Diat di Wonoayu. Selamat pagi, ingin bertanya kepada Ibu Lia. Untuk akhir-akhir ini kan seperti akad, resepsi, bahkan wisuda sudah mulai banyak sekali. Nah, jika nantinya Ibu ada peluang untuk membuka kembali salonnya, apa Ibu tetap akan membuka salonnya atau bertahan dengan bisnis yang sekarang sedang dikembangkan, atau bahkan melakukan keduanya? Kemudian ini ada dari Mbak Alivia di Taman. Assalamualaikum Mas Panji dan ibu-ibu narasumber. Kebetulan saya salah satu warga Taman yang juga terdampak dari adanya pandemi COVID-19. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Eva, untuk ikut menjadi anggota Galeri UMKM Korcam Taman itu, apa ada syarat-syarat tertentu atau tinggal mendaftarkan saja? Kemudian yang ketiga dari Mbak Ria Melati di Gedangan. Mohon izin bertanya kepada Ibu Diana. Awal mula membuat sebuah produk ini kan karena banyaknya orang yang mendadak ingin sehat ya. Salah satunya juga ingin menjaga daya tahan tubuh. Nah, ketika nantinya COVID-19 sudah hilang, apa Ibu Diana ini akan tetap menjalankan bisnis jamunya atau akan berinovasi ke produk-produk makanan yang lain? Kemudian satu lagi ini dari Eva Sabila di Porong. Ingin bertanya kepada ibu-ibu narasumber Korcam Taman yang terdampak dari adanya pandemi COVID-19. Untuk awal memulai usaha, pastinya kan ada masa di mana dia kesulitan untuk mencari modalnya. Nah, sebelumnya ini, ketika ingin menentukan berjualan apa, di awal itu menentukan jumlah modal yang diperlukan dulu atau menentukan ingin berjualan apa? Oke, baik. Terima kasih untuk Anda sahabat yang sudah bertanya lewat SMS atau WA di 0821 3264 109. Pertanyaan pertama dari Wildan untuk Mbak Lia Kandil. Monggo Mbak Lia. Soal kalau sekarang ini sudah mulai ramai salon, gimana? Mendua atau mentiga atau mengempat? Tetap mendua. Jadi kalau produksi ini saya bisa bikinnya kan di saat malam. Oke. Jadi ada waktu saya senggang, saya bisa bikin. Jadi kalau salon saya juga buka di UMKM Taman. Jadi saya bisa sambi gitu loh. Jadinya kalau sudah boleh untuk salonnya buka, kita jalani dua-duanya. Baik. Sementara door to door ya Mbak Lia ya. Iya, door to door dulu. Tapi istilahnya itu apapun itu ya, yang penting menghasilkan ya. Iya, betul. Baik, sekarang ke Mbak Eva Sanjaya ini. Sekaligus juga koordinator untuk Korcam UMKM Taman ini. Soal tadi yang pertanyaan dari sahabat tentang syarat kalau ingin join sebagai anggota UMKM itu syaratnya apa saja sih? Ya, yang pertama memang untuk UMKM Taman kita ingin mentertibkan anggota ya. Jadi kedepannya juga bisa lebih mudah terdata. Yang pertama memang mengisi pendaftaran di Galeri UMKM Taman dengan melampirkan 1 fotokopi KTP, yang kedua pas foto 4x6, kemudian yang ketiga foto produknya. Produknya itu bisa jasa atau hanya boleh jasa seperti mungkin seserahan, jadi salon itu ya, kan jasa juga boleh. Kemudian yang keempat fotokopi legalitas jika ada. Jadi kalau belum seperti Mbak Diana ini, saya baru memulai Bu, belum ada legalitas apa-apa, itu nggak apa-apa. Jadi karena kita itu niatnya kan merangkul mereka, nanti kedepannya kita arahkan seperti apa untuk
mendapatkan legalitas tersebut gitu. Jadi hanya itu aja, nanti tinggal datang ke galeri, mengisi form. Alamatnya di mana Mbak Eva? Alamatnya di Jalan Stasiun Sepanjang. Ancar-ancarnya? Nomor 1 Wonocolo. Ancar-ancarnya itu dari deretan Pasar Sepanjang itu ada Gang Pasar Loak. Jadi pas di samping Gang Pasar Loak itu ada gedung Galeri UMKM Taman yang dulunya gedung BLK, Balai Latihan Kerja. Dan sekarang pun juga kami kembalikan fungsi gedung BLK tersebut karena memang sudah sekitar 6 tahun itu tidak ditempati, tidak difungsikan. Jadi kami juga mengadakan pelatihan-pelatihan di situ. Jadi aktivitas UMKM lebih banyak di sana ya? Betul. Jadi dalam 1 minggu itu ada 3 hari itu khusus untuk pelatihan. Kalau hari Sabtu sama Minggu itu ada pelatihan membatik di sana. Baik. Jadi dibuka untuk umum. Baik. Itu sekaligus di tempat pelatihan dan juga outlet produk ya kalau iya betul. Jadi di sana tersedia segala macam produk craft dan food khusus dari produknya anggota-anggota UMKM Taman. Jadi semua jam bukanya itu jam 9 pagi sampai jam 5 sore untuk sementara ini. 5 sore. Setiap hari kecuali? Setiap hari. Tidak ada kecuali. Barangkali setiap hari kecuali libur gitu ya. Nggak ada libur kalau entrepreneur itu Mas. Karena time is money gitu ya. Iya, waktu betul. adalah uang. Baik. Saya ke Mbak Diana ini. Tadi pertanyaan soal jamu dengan produknya Jamuo gitu ya. Kalau misalnya ini kan banyak, memang sekarang ini orang-orang untuk mendapatkan imunitas tubuh itu kan macam-macam. Ada yang olahraga, ada yang juga dari makanan minuman yang kita konsumsi. Nah, pertanyaan dari Mbak Ria tadi, tetap eksis di sini atau bagaimana nih? Atau ada rencana untuk diversifikasi usaha? Sementara ini sih kita tetap eksis di sini, mungkin akan menambah varian dari jamu. Karena kan memang di masa pandemi ini orang kan kepingin sehat juga dengan olahraga dan juga salah satunya untuk minum jamu. Tapi mungkin nanti kalau sudah masa era pandemi ini sudah selesai, mungkin kan tetap jamu ini memang berkhasiat untuk tubuh. Jadi ada satu varian itu masing-masing memang punya khasiat untuk tubuh. Jadi orang itu memang kalau minum produknya jamu selain menyegarkan juga menyehatkan. Contohnya kayak kunyit asam itu biasanya para perempuan itu mencari pas lagi head itu karena sangat membantu sekali, katanya seperti itu. Baik, luar biasa. Dan juga untuk jamu itu kan juga manfaat khasiatnya juga macam-macam begitu ya. Iya, betul. Mungkin saya juga lagi cari ini produk jamu yang khasiatnya tolak miskin itu. Baik, dan pertanyaan yang terakhir tadi dari Mbak Eva, mungkin bisa dijawab Mbak Eva Sanjaya atau Mbak Diana, Mbak Natalia mungkin. Terkait permodalan biasanya apa yang kalau untuk permodalan memang semua usaha itu memang butuh modal ya. Kalau di UMKM Taman kita itu kerjasama dengan salah satu perbankan yang memang menyediakan KUR, jadi kredit usaha rakyat. Kemudian di Dinas Koperasi UMKM Sidoarjo itu juga ada fasilitas tersebut, kredit usaha rakyat. Jadi bisa untuk pinjaman modal untuk usaha, dan itu sangat membantu sekali untuk wirausaha baru. Kemudian tadi juga pertanyaannya memikirkan modal dulu atau produk dulu gitu ya. Semua usaha memang butuh modal. Kalau menurut saya sih lebih baik kita memikirkan produknya. Jadi kira-kira kita mau bikin produk apa nih? Jadi kita lihat pangsa pasarnya dulu. Masyarakat itu butuhnya apa? Seperti kayak yang Mbak Diana ini akhirnya memilih produk Jamuo karena pada masa pandemik ini lebih sering dicari konsumen gitu. Kemudian untuk saya sendiri kalau yang dari craft itu ya APD. Jadi masker seperti ada yang dipakai ini ya APD, betul. Tapi ada modelnya macam-macam lucu gitu ya. Ada facial, kemudian tetapi kita harus ada inovasi juga karena yang memproduksi masker dan juga facial itu kan juga banyak sekali. Jadi kita harus memikirkan inovasi apa nih
produk kita biar agak beda dengan yang lain. Jadi itu harus yang kita pikirkan. Jadi kalau untuk saya sendiri maskernya itu ada masker lukis. Lukisnya itu seperti kemarin yang saya kirim ke Sorong itu, jadi lukisannya itu khas Sorong Papua. Kemudian yang dari Kalimantan juga kemarin minta lukis yang khasnya coraknya Kalimantan gitu. Kalau untuk facial sendiri kemarin saya sampai kirim ke Sorong juga, ke Papua, terus ke mana Aceh. Yang permintaan itu yang facial yang pakai nama. Jadi yang untuk persiapan new normal sih kemarin itu sangat menguntungkan. Kabarnya kan persiapan new normal harus pakai face shield untuk anak-anak yang persiapan sekolah gitu. Nah pada waktu itu melonjaklah permintaan itu face shield yang ada namanya, jadi biar nggak ketukar gitu. Jadi seperti itu. Jadi inovasi-inovasi memang harus dipikirkan juga agar kita tetap eksis lah produk kita. Gitu. Jadi untuk sahabat-sahabat ini, kalau memang Anda ingin menjadi seorang pelaku usaha seperti yang disinggung di awal tadi dan ingin join, ternyata banyak manfaat yang bisa Anda peroleh selain pelatihan, permodalan, dan juga nanti diberitahu soal bagaimana misalnya ini mau go internasional begitu ya. Biasanya mereka pelatihannya apa saja dari mulai pelatihan pasti ya? Iya pasti. Tapi ada pelatihan diarahkan nanti dari dinas. Jadi syarat-syarat apa aja yang harus kita lengkapi untuk produk kita agar bisa ekspor. Nah di situ ada pelatihan, ada bimbingan juga dari dinas koperasi, dari Disperindak. Tentunya yang kualitas produk kita itu memang harus beda lah. Jadi kualitasnya memang harus ini. Kemudian yang kedua legalitas. Jadi legalitas itu harus ada IUMK, SIUP, dan juga merek harus terdaftar. Jadi karena merek itu juga sesuatu hal yang sangat krusial. Jangan sampai yang kita nanti ribut sama orang lain karena merek ini. Ya itu tadi. Di situ dari dinas itu kita dapat bimbingan. Jadi kita dapat arahan, dan setiap tahunnya itu ada fasilitasi pendaftaran merek gratis. Gitu. Baik. Jadi untuk Anda pendengar pemirsa yang ingin lebih jauh tahu apa saja sih produk dari sahabat-sahabat UMKM Taman, Anda juga bisa mampir ke Galeri UMKM. Alamatnya ada di Jalan Raya Stasiun 1 dekat Pasar Sepanjang dekat Wonocolo. Jadi Anda bisa mampir, Anda bisa tahu gimana sih rasanya produk dari yang namanya jamu atau kopi kantil. Kemudian produk jamuo. Lalu produknya Mbak Eva sendiri sebagai puding art ini gimana rasanya? Karena memang lebih ke pengen yang pengen belajar gitu aja. Pengen belajar puding art bisa ke Galeri UMKM Taman. Ini luar biasa, karena di saat kondisi seperti ini kita jangan pasrah ya, kita harus betul-betul inovasi dan juga punya pemikiran untuk tetap bertahan. Syukur-syukur bisa sampai akhirnya melangkah ke depan begitu ya. Baik Mbak Eva, Mbak Diana, Mbak Natali, kita jeda dulu ya. Kita nanti akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat.
PT Inet Global. Sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat, kalau Anda ingin memiliki wajah glowing, ya satu di antaranya perawatan rutin di era new normal saat ini tidak hanya menjaga kesehatan, tapi juga menjaga kulit agar tetap fresh dan tidak kusam. Untuk tetap terlihat fresh setiap hari, sahabat bisa dapatkan di Hayu Syar'i Skin Clinic Sidoarjo. Untuk reservasi, silakan Anda bisa hubungi 0878 7971 4664, 0878 7971 4664, atau silakan Anda bisa follow Instagramnya di @hayusyari, HAYYUSYARI, Hayu Syar'i Skin Clinic Sidoarjo. Lokasinya ada di Kompleks Ruko Sun City Blok A nomor 12. Informasi ini dipersembahkan oleh Hayu, klinik kecantikan kulit syar'i pertama di Indonesia. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat, tidak terasa kita memasuki segmen terakhir dan kita masih ngobrol dengan sahabat-sahabat dari UMKM Taman. Ada Mbak Eva, ada Mbak Diana, dan juga ada Mbak Natalia Kristanti. Ada closing statement atau ada hal-hal tertentu ini yang mau disampaikan Mbak Lia? Saya ke Mbak Lia terlebih dahulu. Mbak Lia, monggo. Iya, mungkin kalau mau order untuk sus gel kandil sama kopi kantilnya, bisa langsung ke lapak IG-nya Lapak Kantil, kemudian di GrabFood juga bisa. Baik, jadi di situ sudah banyak diskon-diskonnya. Apalagi sekarang lagi 11-11 begitu ya. Banyak hadiahnya. Luar biasa. Baik, kemudian ke Mbak Diana. Mungkin saya ada pesan-pesan untuk teman-teman semua yang lagi terkena dampak COVID ini. Kita harus bangkit, jangan menyerah dengan keadaan. Mungkin ada hikmah di balik semua musibah. Dan yang mau saya promosikan tentang produk yang saya bawakan ini, Jamuo. Teman-teman bisa follow IG-nya di Jamuo. Kita juga ada Facebook Jamuo, dan kita juga ada giant reseller. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman follow IG-nya Jamuo, pasti ada promo-promo menarik dari kita. Nah, ini jadi sekarang ini juga lagi masa-masa promo begitu ya. Iya, jadi betul. Segera dimanfaatkan. Baik, terakhir ini ke Ibu Ketuanya, ada Mbak Eva. Monggo Mbak Eva. Iya, jadi khususnya untuk warga Taman ya, yang ingin bergabung dengan UMKM Taman, insya Allah di sini kita bisa belajar bersama karena banyak program-program UMKM Taman yang sudah berjalan. Yang pertama, kita memang ada tim reseller. Jadi di dalam UMKM Taman itu memang kita ada 3 khusus reseller. Jadi itu memang saya buat untuk mengatasi teman-teman yang biasanya hanya bisanya produksi tetapi tidak bisa memasarkan. Terkadang produknya bagus, enak, tetapi gaptek gitu. Nah, di situ ada 3 reseller yang memang muda-muda, yang ada yang kuliah juga.
yang menguasai tentang IT dan lain-lain, mereka yang mempunyai tugas selain mereka sendiri mencari rezeki juga bisa mengangkat produk-produk teman-teman yang lain, yang khususnya ibu-ibu yang sudah nggak ini dengan gadget gitu, jangan. Nah di situ alhamdulillah sudah bisa menjual produk-produk sampai ke Balikpapan. Nah kemudian yang kedua, kami ingin mengembalikan gedung BLK tersebut dengan pelatihan-pelatihan dan sodako ilmu. Dan saya juga berharap karena mentornya juga dari anggota sendiri, jadi ingin mengajarkan kepada rekan-rekan untuk berbagi ilmu, berlatih diri menjadi narasumber gitu. Jadi yang dilatih itu teman-teman kita sendiri. Kemudian yang ketiga ada program sidak tempat produksi. Jadi kami koordinator mengadakan sidak tempat produksi setiap bulannya, kita acak. Jadi yang kita datangi teman-teman yang sudah ber-PIRT, bahkan yang belum juga, tujuannya agar produksinya tetap mematuhi sesuai dengan prosedur PIRT yang sudah didapat. Jadi agar tidak lalai, ya. Jadi untuk tetap mempertahankan kualitas produk tersebut sesuai dengan izin yang sudah didapat. Kemudian yang kedua, ingin mengangkat produk tersebut. Jadi kalau masyarakat, karena kita itu ini di YouTube, jadi di YouTube. Ya, jadi nama channelnya apa? Channel YouTube-nya itu Galeri UMKM Taman. Galeri UMKM Taman, oke. Atau UMKM Taman, Rumah Kreatif UMKM Taman. Coba saya cek dulu ya. Rumah Kreatif UMKM Taman. Oke, terus? Itu kita tujuannya agar masyarakat itu tahu, oh produk ini ternyata tempat produksinya di sini, oh tempat produksinya juga udah bagus, ownernya juga bisa kita bisa kita kenalkan, oh ternyata yang punya produk ini misalnya Jamuo ternyata Mbak Diana, orangnya cantik, masih muda, kreatif gitu. Jadi harapan kami seperti itu, jadi biar lebih dikenal masyarakat. Tentunya mungkin pelanggannya juga kalau lebih kenal ownernya, kenal tempat produksinya, bisa lebih lebih setia dengan produk tersebut. Betul. Iya, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Baik. Tapi kebanyakan perempuan yang cowok gak ada ini? Ada ya? Ada. Bahkan ada yang cowok itu sudah produknya sudah naik kelas, udah ada yang iSinom di situ. Jadi sinomnya kalau yang lain memang tidak bisa keluar kota, tetapi kalau yang itu sudah bisa keluar kota. Jadi sudah lebih awet. Ya, lebih awet. Sudah ini itu sudah meskipun istilahnya satu di antara anggota ada yang produknya sejenis similar. Malah banyak. Jadi ketika bergabung dengan UMKM Taman sudah saya kenalkan bahwa di UMKM ini tidak ada sikut-sikutan, tetapi malah lebih saling merangkul, saling sharing. Jadi teman-teman yang baru nanti bisa sharing ke produknya yang sama, tapi udah bisa naik kelas gitu. Betul, jadi untuk yang jamu seperti ini kurang lebih ada 15 orang yang punya sejenis seperti ini. 15 orang ini. Jadi bisa buat ini ormas ini kayaknya ya. Klub ini pemilik jamu gitu. Iya. Baik, terus terakhir ada yang mau ingin disampaikan kepada sahabat-sahabat terkait dengan eksistensi Galeri UMKM Taman. Jadi sekali lagi ditegaskan kalau ingin join silakan join. Kalau ingin melihat produknya, ingin sekaligus juga mencicipi serta mengetahui apa saja di dalam Galeri UMKM Taman, silakan datang. Silakan datang di Galeri UMKM Taman. Barangkali juga ikuti pelatihan-pelatihan, karena yang sebelumnya di rumah kreatif saya sendiri, sekarang pindahnya ke Galeri UMKM Taman. Baik. Ya. Bukanya setiap hari jam 9 sampai jam 5 sore. Kalau malam tutup berarti ya. Karena nggak ada yang jaga. Baik. Sekali lagi terima kasih Mbak Eva, Mbak Diana juga, Mbak Natalia juga. Semoga sukses dan lancar untuk aktivitasnya. Dan juga salam untuk sahabat-sahabat di UMKM Taman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.